Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Yang saya hormati Ketua DKM dan segenap pengurusnya, Bapak dan Ibu jamaah salat Isya, Tarawih dan Witir yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini malam yang ke-22 ya. Kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Artinya perjalanan Ramadan sudah kita lalui selama 21 hari. Alhamdulillah. Dari seluruh rangkaian ibadah sepanjang Ramadan, kita berharap mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Serta dicatat yang nanti pahalanya akan kita terima inda liqa'i rabbih. Saat kita nanti berjumpa dengan Allah. Kenapa saat berjumpa dengan Allah? Karena ibadah puasa itu adalah ibadah khususnya yang oleh Allah dikatakan wa ana li wa ajsibih. Puasa itu milik saya dan saya akan langsung berikan pahalanya saat nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau sekarang sudah malam ke-22, Lebaran bentar lagi ya Bu ya. Alhamdulillah. Semua persiapan udah lengkap Bu. Udah. Yang mau pulang ke Tegal udah mulai ngepak. Yang mau ke Surabaya, yang mau ke Batang, Pekalongan, semua sudah dalam angan-angan. Saya tentu berharap meskipun kita akan pulang mudik, itu musola dan masjid jangan ditinggal. Sebab saya ini malam yang ke-22 saya tarawih. Ini alhamdulillah musola ini masih ajak dari awal ya Bu. Ya emang segini apalagi kalau subuh. Segini udah maksimal. Ya. Ini musolanya yang kegedean saya kira ini. Nah, sekarang ini adalah 10 hari yang terakhir. Di 10 hari yang terakhir ini banyak peristiwa. Yang pertama oleh Rasulullah dikatakan itkum minan nar. Pembebasan dari siksa neraka. Yang kedua, 10 hari terakhir ini adalah dimungkinkan nih, turunnya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pertama Al-Quran itu diturunkan di malam yang namanya malam Lailatul Qadar.
Lailatul Qadar itu malam apa? Dijelaskan oleh ayat tadi, khairum min alfisyahr. Satu malam yang istimewa sehingga saking istimewanya itu dikatakan lebih baik dari 1000 bulan. Ini kalau mendengar angka yang berkaitan dengan ibadah, jangan ditafsirkan atau dimaknai secara letterlek. Kalau kita mendengar orang Jawa nyuwun sewu, pernah dengar? Ya. Nyuwun sewu itu artinya minta 1000 ketika minta maaf. Itu artinya angka menggambarkan bilangan yang paling besar. Bukan 1000-nya jumlahnya, tapi ini gambaran bahwa itu adalah bilangan yang tak terbatas. Ampun, 1000 ampun. Nah, ini sama halnya ketika Allah menggambarkan keistimewaan malam Lailatul Qadar, dijelaskan khairum min alfisyahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya sesungguhnya bahwa kebaikan itu lebih daripada 1000, berjuta-juta. Makanya barang siapa pada malam itu sholat 2 rakaat. Ini sekarang tarawih 8 rakaat. Siapa tahu malaikat udah pada turun nih. Alhamdulillah. Ditambah nanti tengah malam jam 12 kita udah bangun. Sholat 2 rakaat ditambah 2 rakaat tahajudnya. Ditutup dengan witirnya lagi sampai menjelang sahur. Ditambah tilawatul Qur'annya. Malaikat pada saat itu turun. Jadi jangan berpedoman pada malam ganjil. Lailatul Qadar dimungkinkan dari awal Ramadan juga sudah turun. Makanya dari awal saya sampaikan, awas. Menghadang malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari awal. Kalau jaring ikan kan semuanya kita tebar semuanya bisa ketemu. Kalau kita pilih-pilih blok sini barangkali ikan di sana kita ngambilnya di sini nggak ketangkep. Tapi kalau dari awal sampai akhir kita terus munajat kepada Allah, siapa tahu dari 30 hari ada malam yang paling tepat untuk kita beribadah. Nah, makanya di 10 hari terakhir ini, ayo jangan justru kita meninggalkan sop, wah udah capek, ininya sudah beralih pikiran, konsentrasi sudah berubah, ada mikirin macam-macam. Justru pada saat ini 10 hari yang terakhir, kita masuk ke musola, masuk ke masjid, kita kencangkan ikat pinggang kita, bukan lagi kita memikirkan hal-hal yang keduniaan, tapi masuk kepada untuk munajat kepada Allah. Nih, malam apa dipisahkan i'tikaf. Yang kedua, soal itkum minan nar. Pembebasan dari neraka. Al-Quran berpesan. Jadi tadi malam Lailatul Qadarnya ini turun Al-Qurannya. Pesan Al-Quran salah satunya, Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Qu anfusakum. Ini ayat tentang kesayangan, tentang kecintaan. Kalau ada Valentine itu bulan Februari. Ini Valentine di saat bulan Ramadan. Qu anfusakum, jagalah dirimu dari siksa neraka. Siapa ahlinya? Istri. Sayangi istri yang pertama itu. Jadi kalau sayang sama istri, jelang lebaran THR-nya digedein ya. Apa THR dari kantor kasih sama semua sama istrinya. Insya Allah istrinya juga bong. Kasih semua. Ini kadang-kadang kan suami merasa paling hebat di rumah, ya Bu.
Padahal istri di rumah jauh lebih hebat. Kenapa? 24 jam standby untuk apa? Bekerja. Tapi kalau suami cuman dari pagi sampai sore. Yang paling capek itu kadang-kadang ada orang datang ke tempat saya konsultasi tentang rumah tangga sejahtera. Ustaz, saya ini suami saya udah nggak betah di rumah. Ustaz, istri saya udah nggak mau ngeladenin. Ini problem belakangan ini banyak melanda rumah tangga karena tadi dalam soal tatanan kehidupan ada standar yang tidak normatif. Contoh, hidup ini kan yang paling tepat adalah berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Kalau keinginan mak nggak ada selesainya. Kalau kebutuhan, biarpun gaji 10 juta, insya Allah cukup. Nyicil rumah, terus nyicil mobil, nyicil motor, bayaran sekolah. 10 juta cukup nggak? Bener nggak cukup, wong. Sekarang kita mah di Indonesia ini diajarinnya ngutang, Pak. Betul? Coba punya duit 30 juta mau beli motor cash, kagak bisa. Ya, ada aja alasannya. Tapi kalau kredit, hari ini kita majukan, besok udah turun. Tuh, kita sekarang pada apa? Sistem ekonomi kapitalis sekarang ini. Sayangi keluarganya, istrinya, siapa kemudian setelah istri, anaknya. Lebaran begini kita tepat kasih kesejahteraannya semua. Tapi itu sifatnya dunia. Ada yang lebih penting, lindungi mereka, yaitu dari siksa neraka. Yang pertama, supaya kita terlindung neraka, ajarkan ilmu. Minimal ilmu yang mengenal halal dan haram. Yang kedua, yang problem sekarang ini sedang krisis moral, ajarkan tuh anak akhlak. Bu, yang namanya sekarang itu pelajaran di sekolah agama cuma 2 jam. Gempuran budaya dari pagi sampai malam. Itu anak sekarang, saya mah kalah Pak sama anak SD. Pegang gadget, mereka mah udah apal banget. Bikin TikTok, terus bikin. Kita mah orang tua kagak paham. Anak kita udah pinter-pinter semua. Sedang di HP itu bermacam-macam gempuran budaya, gempuran yang memerosotkan akhlak. Kalau agama cuma diajarkan 2 jam, bagaimana mampu menghadapi gempuran itu? Yang ketiga, ajarkan iman. Ini di bulan Ramadan. Yang keempat, biasakan untuk taat kepada Allah. Ini adalah cara bagaimana melindungi keluarga kita, anak kita dari siksa neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.